Pemirsa, topik debat ekonomi yang akan dibahas pada debat perdana Cawapres nanti apakah dirasa menguntungkan calon wakil presiden tertentu dan adakah argumentasi tajam yang keluar dalam debat kali ini. Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Mas Effendi. Selamat sore Fitri, selamat sore para pemirsa yang kurang lebih 2 jam 20 menit lagi akan menyaksikan debat Cawapres. Betul sekali Mas Effendi. Nah, ini mengenai Cawapres Mahfud MD dan Gus Imin kan memiliki pengalaman politik dan birokrasi yang panjang. Ini dinilai mereka lebih siap dalam menghadapi debat. Namun tema debat seputar ekonomi disebut juga dapat menjadi panggung nih bagi Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana Anda memprediksi jurus yang akan ditampilkan oleh masing-masing Cawapres? Saya sepanjang hari ini tetap mengatakan ini The Gibran Show. Kenapa demikian? Karena seperti banyak pengamat tadi mengatakan, baru pertama kali di tanah air kita ada anak presiden maju jadi cawapres. Bahkan sebelumnya sempat kita bangsa ini riuh rendah soal jadi nggak debat cawapres, ataupun kemudian formatnya mau dibikin seperti apa. Nah ternyata kemudian malam ini akan jadi juga. Nah bicara soal strategi, semua yang disampaikan oleh pakar-pakar tadi saya setuju. Namun ada beberapa tambahan bahwa bagaimanapun persiapan yang dilakukan oleh masing-masing penampil ya cawapres pada nanti malam, tentu saja ada persoalan bawaan dalam konteks bakat, dalam konteks pengalaman, serta juga justru jadi kalau konteks pengalaman itulah gunanya datang ke berbagai forum debat atau dialog sebelum debat yang resmi ini gitu. Karena kalau nanti Anda katakan saya nanti hanya akan tampil di debat yang resmi, ya saat ini dengan apa yang Anda punya sebagai pengalaman, nanti malam itu akan sekaligus menjadi vonis yang pertama. Balik ke yang disampaikan oleh Fitri tadi, maka saya akan mengatakan malam ini semua mata mula-mula akan tertuju pada Gibran. Walaupun dia kan nomor urut 2 berarti akan dimulai oleh Caimin. Nah ini seru, saya rasa Caimin akan secara langsung nanti berhadapan dengan Gibran, karena Caimin yang mulai lalu Gibran. Sama seperti debat calon presiden sebelumnya, jadi yang lebih banyak berhadapan itu adalah Anies Baswedan dengan Pak Prabowo pada waktu itu. Sementara malam nanti Mahfud MD akan memilih tampil taktis saja, jadi mungkin akan lebih banyak menjawab langsung pada hal-hal yang akan berupaya untuk menaikkan ceruk suara mereka ya dalam konteks elektabilitas yang ada. Tapi malam nanti tentunya tergantung dari pertanyaan panelis, kemudian bagaimana mereka mulai menghangatkan suasana. Karena kalau debat ini hanya tampil biasa-biasa saja, tanpa ada pertanyaan kejutan, tanpa ada pertanyaan contrasting ya, jadi berusaha memperbandingkan atau di Indonesia juga kita sebut menyerang itu, maka yang menang adalah yang leading secara survei pada hari-hari ini, dan itu adalah Mas Gibran. Artinya debat malam nanti memang harus menghadirkan sesuatu yang bisa diingat oleh publik, bisa kemudian menggugah para pemilih seperti itu Mas Effendi? Ya, Fitri, kalau dia cuma biasa-biasa saja, keuntungannya akan lebih banyak dinikmati oleh sekali lagi cawapres nomor 02, karena selama ini sudah terlanjur ada posisi dalam tanda petik underdog ya, mungkin juga strategi dari para konsultannya karena kebetulan tidak mau sering datang debat, atau kebetulan juga ada beberapa kali salah data atau salah mengucapkan sesuatu, sehingga dibuatlah namanya management of expectation. Jadi artinya bagaimana menata ekspektasi publik di angka yang rendah-rendah saja. Jadi kalau nanti tidak ada guncangan-guncangan di dalam debat, ya dan dia tampil cukup lumayan, sudah menjadi sesuatu yang baik. Dan bahkan bisa dianggap setara dengan Caimin dan Prof. Mahfud yang pada awalnya diunggulkan begitu. Nah tentu saja nanti irama debat itu sendiri tergantung dari mula-mula bagaimana mereka mengintroduksi diri ya. Mungkin saya rasa agak biasa-biasa saja dengan sedikit kejutan pada Gibran. Lalu Caimin juga akan mulai, kalau Gibran memberikan kejutan, Caimin juga akan mulai juga dengan kejutan nanti pada saat ada kalimat-kalimat pertanyaan yang meluncur dari para panelis yang dibacakan oleh pembawa acara. Jadi saya rasa suasananya ini sangat tergantung pada siapa yang memulai untuk katakanlah mencoba membandingkan data atau mencoba masuk lebih dalam untuk melakukan pancingan-pancingan pada penampil yang lain.
Tapi apakah Anda yakin para cawapres ini akan bisa menghadirkan adu argumentasi yang tajam, Mas Effendi? Kalau melihat dari penampilan para capresnya, saya rasa iya. Dalam konteks yang lebih tajam lagi, secara psikologis saya rasa Caimin ya maupun Mahfud MD perlu menunjukkan itu untuk melengkapi secara tidak langsung. Saya ingin mengatakan dalam debat pertama kemarin, debat antara para capres, baik kami para komunikolog Indonesia maupun ya banyak sekali pantauan dari berbagai hasil di media sosial maupun Litbang Kompas dan lain-lain menunjukkan yang unggul itu adalah mula-mula Anies Baswedan, kemudian disusul oleh Ganjar ya dalam konteks mendapat sambutan positif. Nah, mereka ini harus melengkapi itu sehingga kalau itu tidak terjadi jadi sia-sia debat antar para cawapres. Jadi sia-sia apa yang sudah dicapai oleh para capres mereka pada debat pertama. Oke, karena Mas Effendi sudah menyinggung mengenai kata unggul. Nah, prediksi Anda siapa yang paling dapat menguasai panggung yang akan kemudian dapat menguasai materi dalam debat malam nanti? Justru karena Gibran belum pernah tampil di debat yang semacam ini, sementara saya pernah menyaksikan dialog interaktif dihadiri oleh Caimin dan kemudian juga Prof. Mahfud, maka sama seperti kita nih kalau menyaksikan sepak bola, kadang-kadang prediksi saya suka tepat tuh di lapangan bola karena saya pernah menyaksikan bagaimana kesebelasan itu atau coachnya memainkan peranan di situ. Tapi baiklah untuk mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh Fitri, saya rasa Caimin akan tampil lepas, bebas ya, dan akan mengimbangi Gibran bahkan di detik-detik tertentu ya kalau dia lihat suasananya enak dia akan tampil dengan tajam gitu. Jadi peluangnya akan menjadi besar ya selama dia cukup istirahat dan tidak gugup. Gibran menurut saya pada awalnya akan berusaha lebih tenang dulu sambil melihat bagaimana penampilan dari mereka-mereka yang jadi seniornya. Tapi biasanya dalam debat yang seperti ini kecuali membuat sesuatu yang saya sebut sebagai terjerembab ya dalam tanda petik dan itu sedang ditunggu betul oleh media sosial misalnya karena pernah ada beberapa hal-hal yang seperti itu sebelumnya, maka Gibran saya rasa akan berusaha untuk membuat leveling saja supaya suasananya menjadi sama. Nah, sangat tergantung pada Prof. Mahfud nanti. Kalau Prof. Mahfud juga bisa memberikan peranan dengan angka-angka dan data yang kuat yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka menyimpulkan prediksi saya perhatian akan banyak tertuju pada Caimin dengan senyum lepasnya gitu ya, dengan gayanya yang sebetulnya juga nggak kalah selengean dibandingkan Gibran kalau lagi wawancara secara bebas dan pengalamannya. Kemudian Gibran akan mula-mula rata-rata saja, kita tunggu kejutannya. Kalau Prof. Mahfud saya rasa akan terlihat agak tertinggal pada awalnya, tapi begitu nanti ada jawaban-jawaban yang betul-betul tepat, maka semuanya baru akan kita jawab secara pasti pada segmen saling sanggah menyanggah. Tapi gambaran awal saya begitu. Caimin akan mengambil inisiatif dalam kalau pertandingan sepak bola artinya bola itu akan lebih banyak dimainkan oleh Caimin pada malam ini. Gibran berusaha mengimbangi dan Prof. Mahfud menunggu kapan saatnya bisa masuk dengan angka data yang dia rasa mengena di hati publik. Oke, ini publik semakin penasaran Mas Effendi, kita lihat bagaimana jalannya debat nanti. Apakah sesuai dengan prediksi dari Mas Effendi? Kita tunggu bersama jalannya debat pada malam hari nanti. Terima kasih Mas Effendi Ghazali telah berbincang bersama kami sore hari ini.